Selamat pagi saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan pada pagi hari ini bersama Gracia Hope Compassion Channel, saudara, saya mau katakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah wajahnya selalu, carilah kekuatannya selalu. Cintailah keadilan dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab ketika kita menjauh daripada Tuhan, maka kita tidak ada perlindungan. Tetapi di dalam Tuhan ada perlindungan yang kuat dan ada ketentraman yang besar bagi orang yang benar dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita undang hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita sujud syukur di hadapan Tuhan, sambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami rindu untuk terus selalu menetap di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan tidak keluar dari panggilan-Mu. Bapa yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan yang kami kasihi. Bapa di surga, Engkau yang melingkupi kami. Hanya Engkaulah Allah yang kami sebut Bapa. Betapa dekatnya hubungan anak dengan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersandar sepenuhnya di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu kami aman. Dan kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 16 hingga Kolose 3 ayat 4. Dan saya memberi tema hidup dalam Kristus bukan dalam bayang-bayang. Kristus itu bukanlah satu ajaran yang sia-sia. Dia pernah eksis, dia pernah ada untuk menunjukkan bahwa ia dapat dilihat, diraba, didengar, dan dia betul-betul Tuhan yang ada. Makanya jadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan dan penyembahan kita. Nah, sekali lagi saya mengulang latar belakang jemaat Kolose yang sedang diganggu oleh ajaran-ajaran palsu yang ada di sekitar mereka. Karena mereka punya latar belakang. Mereka pernah hidup sebagai penyembah-penyembah berhala. Dan di sekitar mereka, saudara, itu praktek-praktek penyembahan malaikat, praktek yang kelihatannya suci tapi kosong dari Kristus, itu masih sangat berlaku. Jadi ada aturan-aturan makanan hari-hari raya tertentu yang sebenarnya tidak berpusat kepada Kristus. Dan bahkan ketika orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang ada di Kolose, mereka sudah menerima kekristenan, masih terbawa-bawa dengan sinkretisme, dengan penyembahan-penyembahan yang salah. Nah, saudara, ini praktik rohani yang terlihat suci tapi tidak berpusat dari dan kosong dari Kristus. Paulus menekankan bahwa Kristus harusnya menjadi pusat hidup orang percaya, bukan aturan-aturan, bukan ritual rohani. Bukankah pada zaman sekarang ini juga itu terjadi, saudara? Ketika saudara tinggal di dalam satu kehidupan yang masih kuat dengan budaya, masih kuat dengan tradisi kampungnya mengajarkan kalau kita memang sudah Kristen, tapi kalau kita orang mati kita harus bakar uang. Kita memang sudah Kristen, kita sudah masuk gereja, kita sudah melayani, tetapi kita harus membakar dupa, ya, atau kita harus pergi ke gunung-gunung. Lalu kita harus kalau ada bunyi cicak, jangan keluar karena nanti akan terjadi kecelakaan. Masih ada kepercayaan-kepercayaan yang berkanjang kepada tahyul, dongeng-dongeng tahyul nenek moyang, ya, dan juga masih berpusat kepada satu kehidupan yang berpikir bahwa ajaran-ajaran yang ritualisme itu masih perlu dilakukan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Pengajaran yang menyimpang ke kanan dan ke kiri itu tidak berpusat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini, kita baca ayatnya. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya.
Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya ini hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah saudara, pada waktu itu ya, kekristenan disusupi dengan pengajaran-pengajaran yang berkanjang kepada penglihatan-penglihatan kepada malaikat, seolah-olah saudara di dalam penyiksaan itu merupakan satu kehidupan yang dapat membuat mereka menjadi lebih kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menghendaki orang menghukum jemaat pada waktu itu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Paulus tidak menghendaki itu saudara. Tetapi yang harus terjadi adalah Kristus menjadi sumber dan pusat dari segala sesuatu penyembahan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu yang sudah dikerjakan oleh Kristus digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Nah, kata kuncinya di sini, kenapa harus beribadah kepada malaikat? Bukan malaikat yang patut disembah, hanya Yesus, hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Nah saudara, jangan berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Bukankah hal ini juga terjadi pada akhir-akhir zaman seperti ini saudara, ketika ada orang-orang yang diberikan karunia penglihatan? Benar saudara, dia betul punya karunia penglihatan, tetapi ketika dia punya karunia penglihatan, kemudian tiba-tiba mulai disusupi oleh pikiran-pikiran yang tidak benar. Dengan penglihatan yang ada, dia mulai memprediksikan, meramalkan masa depan seseorang. Memang benar adanya nubuatan, tetapi dengan meramalkan pikiran-pikiran sendiri, akhirnya tercampur dengan pikiran sendiri. Kamu adalah jodohku, aku sudah melihat jauh beberapa waktu ke depannya kamu akan menjadi istriku. Padahal itu kubuat-buat, bukan nubuat. Membesar-besarkan diri dengan pikirannya duniawi. Ada orang, wah ini jemaat kami sendiri ya saudara, dia berkata begini, saya itu dinubuatkan waktu saya menjual tanah hasil tanah itu uangnya harus dikasihkan ke orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan itu. Waktu saya kasih uangnya, ibu pendeta tahu enggak? Lalu uangnya itu dia belikan motor. Lalu dia bilang begini, uang hasil penjual tanah harus diberikan kepada saya. Dikasih uang itu oleh jemaat saya. Dia yang orang yang mengaku hamba Tuhan itu ambil uangnya. Lalu kemudian dia bilang begini, uang itu sudah saya belikan motor, Tuhan sudah taruhkan ke saya untuk beli motor, dan kamu tidak boleh meminta kembali uang itu. Wah gawat saudara. Jadi berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan disusupi oleh pikiran-pikiran duniawi dengan bersandar pada penglihatan, dengan berkata, saya sudah lihat ini, kamu harus tunduk dengan saya karena saya sudah lihat ini dari Tuhan. Ini bahaya saudara, karena tidak menjadikan firman Tuhan yaitu Alkitab sebagai satu nahkoda kehidupan saudara untuk menuntun saudara di dalam pusat kebenaran itu Kristus. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu masih menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri, yang berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan visi-visi yang dia katakan dari Tuhan, tapi tidak sejajar dengan pengajaran kebenaran Kristus lewat Alkitab yang sudah terkanonisasi. Bahkan ada larangan-larangan untuk makan saja diatur. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan kecap ini, jangan kecap itu. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang dasar. Firman Tuhan katakan, bukan apa yang masuk yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar dari hatimu. Firman Tuhan katakan, aku telah memberikan engkau hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat, supaya kamu dapat melakukan peraturan-peraturan. Jadi peraturan itu bukan soal apa yang masuk, yaitu makanan-makanan, barang-barang apa yang kamu pakai, tetapi apa yang keluar dari hatimu. Karena yang Tuhan rubah adalah hati kita. Hati dirubah, pikiran kita diubahkan, maka perbuatan kita juga akan diubah.
diubahkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal yang 3 dikatakan, karena semuanya sudah dikerjakan di dalam Kristus, kamu tidak lagi berkanjang kepada penglihatan, kamu tidak lagi berkanjang kepada aturan ini makan itu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Tapi kalau kamu tidak dibangkitkan dengan bersama dengan Kristus, maka kamu tentu tidak akan mencari perkara yang di atas. Kan begitu Saudara. Kalau kita bangkit bersama Kristus, pasti cari perkara yang di atas. Tapi kalau kamu cari perkara yang ada di bawah, perkara duniawi, tentu kamu tidak pernah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Baptisan yang sejati itu betul-betul kita mati, supaya dari kematian itu ada kebangkitan dan hidup. Tetapi kalau saudara pernah dibaptis tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan, berarti baptisan itu tidak berlaku atas kehidupanmu, karena tidak dilakukan dengan hati yang benar. Makanya kalau kita mati, yaitu dalam kolam baptisan, pastikan kita betul mati dan ada cirinya, yaitu pertobatan. Kemudian dari pertobatan itulah kamu dikubur, kemudian bangkit dengan roh yang baru bersama Kristus. Kemudian sifat-sifat akan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas saudara, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Jikalau kamu telah mati, maka kamu akan bangkit. Jikalau kamu tidak mati, maka kamu tidak bangkit. Dan ketika kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara, ada prosesnya, mati, bangkit, hidup, dan dimuliakan di dalam Tuhan. Amin. Poin utama dari khotbah ini yang pertama, jangan hidup dalam bayangan ritual aturan, tapi dalam realitas Kristus, dan Dia adalah Kristus yang hidup. Kemudian jangan terjebak dengan kesombongan rohani yang mengakibatkan kita memiliki pikiran-pikiran duniawi yang mengatur orang ini dan itu, tapi melekatlah pada Kristus, karena Sang Kepala yang akan menyalurkan perintah dan memberikan instruksi. Kita dengar dari instruksi dari kepala, bukan kita yang menginstruksikan diri sendiri atau menginstruksikan kepada orang lain. Aturan luar, bukan apa yang dari luar yang mengubahkan hati, tapi apa yang kita terima, itu roh Tuhan yang mengubahkan hati. Hanya Kristus dan Roh Kudus yang mengubahkan. Kalau kita terima pengurapan, kita itulah lahir baru, hati diubahkan. Tapi kalau kita tidak lahir baru, apapun yang masuk tidak akan bermanfaat. Kemudian fokuskan hidup pada perkara surgawi, bukan cara hidup lama. Jadi cara hidup harus beda. Cara hidup orang benar bukan cara hidup orang yang mencari-cari persoalan duniawi, perkara duniawi, tapi perkara surgawi. Kemudian yang terakhir, identitas kita aman dan tersembunyi dalam Kristus. Dialah hidup kita. Jangan doa seperti doa orang bertele-tele, jangan pamer dengan iman kita seperti orang yang bertele-tele, tetapi biarlah kita tersembunyi iman kita dalam Kristus dan didapati Tuhan berkenan. Amin. Aplikasi praktis untuk jemaat. Mari kita periksa motivasi rohani. Apakah ibadah, pelayanan, doa, apakah karena kasih pada Kristus itu hanya sekedar rutinitas? Ini saudara sudah memasuki bulan Desember. Ada banyak perayaan Natal ini saudara hadir, perayaan sini saudara hadir. Kalau kami di Manado dikatakan pohon terang sini hadir, semuanya hadir. Tapi sifat tidak pernah mencerminkan Kristus. Mari cek motivasi beribadah. Untuk apa kita beribadah kalau tidak berubah? Jangan sekedar rutinitas. Kemudian kedua, latih gaya hidup, memandang wajah Tuhan, memandang ke atas, jangan pandang masalah. Saudara memandang masalah, saudara kecil, kerdil, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara melihat Kristus, memulai hari segala sesuatu dengan firman dan doa, maka saudara akan punya iman. Orang yang dalam Tuhan bukan berarti dia segala sesuatu baik-baik saja, tapi karena dia melihat dengan mata iman, dia dapat melangkah. Tapi orang yang hanya lihat masalah tiap hari, dia tidak dapat melangkah. Dia membungkus dirinya dengan ketakutan, introvert, dan kemudian saya kok ketakutan, saya kok gak bisa buat apa-apa. Tapi orang yang melihat Kristus, dia mampu bertindak. Lepaskanlah legalisme, belajar menikmati kebebasan dalam Kristus, bukan dibebani oleh aturan manusia yang mengatur kita ini dan itu, dan kemudian kita terintimidasi dan tertekan. Dan kemudian bangun kedekatan yang nyata dengan Tuhan, bukan sekedar kesibukan rohani, bukan sekedar sibuk melayani sini semua kita layani, semua kita KKR kita pergi, tapi iman tidak pernah berkembang, tidak pernah bertumbuh, dan selalu minta pendapat orang lain, tapi tidak pernah punya hikmat untuk diri sendiri, tidak pernah punya hikmat untuk menasihati diri sendiri, apalagi menasihati orang lain. Bangun kedekatan yang nyata. Kalau saudara nyata dengan Tuhan, maka firman-Nya melekat dengan hati kita, dan kita akan memiliki jawaban dalam setiap masalah.
Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita punya jawaban. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, pasti sibuk tanya pendeta, bagaimana cara begini, bagaimana ini itu, nggak punya jawaban. Kemudian yang terakhir, jaga hati dan pikiran dengan firman, karena arah pikir menentukan arah hidup. Kalau saudara penuh dengan roh, maka saudara bertindak dalam roh. Tapi kalau saudara penuh pikiran duniawi, ketakutan, intimidasi, dan bahkan merasa tertuduh, maka saudara pun akan bergerak dengan cara pikir seperti itu. Itu sebabnya saudara, pada akhirnya carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Letakkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan, sebab Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Memang kami harus mati demi Kristus, supaya benih kehidupan itu boleh bangkit, dan kami boleh dimuliakan dalam Kristus. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bukakan mata hati kami, supaya kami hanya memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bawa kehidupan kami bawa iman kami kepada Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan kami damai sejahtera, sehingga hidup kami tidak ada di bawah kutuk, tetapi ada di bawah berkat. Dan kami memandang wajah Tuhan. Ketika kami memandang ke atas, maka kami mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Demi nama Yesus, berkati bulan Desember ini, bulan penuh hikmat, bulan penuh sukacita, bulan penuh takut akan Tuhan, supaya ibadah kami tidak berkanjang kepada aturan manusia, tetapi biarlah ibadah kami bermanfaat untuk hidup kekekalan yang akan datang. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.